Aisyah bergabung. Sudah bergabung, alhamdulillah. Assalamualaikum Kak Nadia. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana kabarnya Kak? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat ya Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat, Rahma, Kak? sehat. Alhamdulillah Kak. Perkenalkan Kak, aku Rahma dari muslimadai.com yang insya Allah pagi ini akan jadi moderator. Kita ngobrol-ngobrol sama-sama ya Kak. Ya, insya Allah. Boleh ya Kak. Iya, terima Boleh, kasih Kak Nadia. Iya, makasih kesediaannya atas waktunya Kak Nadia sudah bergabung sama kita hari ini. Sama-sama, alhamdulillah. Salam iya, kenal. senang sekali. Salam kenal Kak Nadia. Senang sekali. Salam kenal. Yang sudah bergabung juga salam kenal. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Gimana Kak Nadia, puasanya lancar-lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi walaupun tahun ini berbeda ya Kak ya dari bulan Ramadan yang sebelum-sebelumnya, mudah-mudahan kita semua tetap diberi kelancaran dan keberkahan ya Kak ya dalam menjalani ibadah kita. Amin. Jadi pagi ini Kak kita mau sharing atau ngobrol-ngobrol, temanya tentang andai ini Ramadan terakhirku Kak. Untuk pagi ini. Nah, kalau dari Kak Nadia, memaknai Ramadan itu seperti apa Kak? Kalau dari Kak Nadia? Ya. Masya Allah, Ramadan ya, bulan yang indah banget. Bulan yang indah, bulan penuh cinta yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mengaku bertakwa. Karena kalau saya pikir setelah 11 bulan yang lalu banyak banget hilaf, banyak banget salah, banyak banget ketidakkhusyuan, banyak banget kelalaian. Dimana saya sendiri terus berusaha untuk bagaimana cara bisa mendekat kepada Allah, tapi terus jatuh lagi, terus namanya manusia ya. Kita memiliki target, kita mau berada di level dimana kita bukan hanya sekedar ibadah sebagai kewajiban, tapi kita mau pengen benar-benar menjadi hamba yang mencinta, benar-benar jadi seorang hamba gitu. Tetapi tetap aja yang namanya diri saya yang masih penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan kelainan, jatuh kembali. Nah, satu-satunya cara di mana Allah memberikan waktu yang sesingkat ini 1 bulan, tapi Allah melipat gandakan pahalanya itu hanya di bulan Ramadan, di mana pahala yang sunnah menjadi wajib dilipat gandakan lagi Allah. Satu-satunya bulan di mana Allah sudah menjanjikan kemuliaannya, kesuciannya. Bahkan ada 1 malam di bulan Ramadan yang apabila memang mudah-mudahan kita semua dipantaskan Allah untuk mendapatkan malam itu. Amin. Yang Allah kita mendapatkan malam itu, malam di mana para malaikat turun ke bumi. Kalau di malam hari kita melihat langit yang gelap, kita melihat kan ada kayak cahaya-cahaya bintang. Begitu pula malaikat melihat bumi. Setiap ada hamba-hambanya Allah yang soleh, itu menjadi cahaya-cahaya. Dan para malaikat itu mereka punya fans, sama seperti kita di dunia, kita punya fans kan. Misalnya kita senang, mudah-mudahan insya Allah yang kita senangi adalah orang yang Allah senangi juga ya. Bisa kita cinta sama Rasulullah SAW. Sekarang misalnya di zaman sekarang kita cinta sama guru-guru kita cinta sama para ustazah. Nah seperti itu, sama malaikat pun punya fans. Dan di saat Lailatul Qadar itu, malaikat-malaikat turun ke bumi untuk mereka pun mendoakan, mereka melindungi, mereka mendengar bacaan Quran hamba Allah yang mereka senangi. Dan di malam itu, khusus di malam itu, apabila kita saat itu sedang beribadah, maka kita sama seperti beribadah lebih dari 83 tahun. Bayangin hidup kita aja gak sampai segitu. Kita yang butuh malam itu untuk menghapus dosa-dosa yang malam selalu. Saya butuh malam itu karena saya yakin mungkin ibadah saya selama ini belum tentu diterima sama Allah. Belum lagi dosa saya kepada Allah, dosa saya kepada manusia lain, dosa saya di masa lalu. Jadi bulan Ramadan ini momentum yang
Benar-benar saya nggak mau sia-siakan, nggak mau. Sebenarnya sama saja dengan hidup ini, sama seperti hidup ini. Dimana kalau kita sadar hidup sesingkat bulan Ramadan ini cuma 1 bulan. Bulan Ramadan Allah berikan suatu waktu yang kita tahu waktunya 1 bulan. Jadi insya Allah kita coba manfaatkan sebaik. Tapi hidup Allah sengaja nggak beritahukan kapan umur kita, kapan. Karena Allah ingin melihat bukan kualitas, bukan kuantitas hidup kita, tapi kualitas. Allah selalu katakan ahsanu amala. Itu bukan kuantitas hidup kita, bukan kuantitas amalan soleh kita, tapi kualitasnya sama seperti bulan Ramadan. Sama seperti bulan Ramadan, di mana kita juga bukan hanya kita perbanyak ibadah secara kuantitas, tapi saya sendiri menjadi waktu untuk saya muhasabah kualitas hidup saya selama ini, kualitas ibadah saya apakah untuk Allah atau tidak, prioritaskan untuk Allah atau tidak. Dan Masya Allah di bulan Ramadan ini yang Allah berikan kita hikmah, nikmat, kita ditutup dari pintu-pintu dunia di luar sana. Allah berikan kita semua berada dalam rumah, di mana dalam rumah ini kita bisa beribadah semaksimal mungkin. Bayangkan ya, Masya Allah, Allah tuh maha baik. Bayangin, khususnya kepada bapak-bapak yang kerja, mungkin tahun-tahun kemarin mereka hanya bisa ibadah maksimal di malam hari atau pagi menjelang subuh. Tapi sekarang Allah berikan bulan Ramadan, mereka bisa full, bahkan bisa mencoba menerapkan sunnah Rasulullah SAW 24 jam. Bisa diatur waktu kerja kan, alhamdulillah udah bisa diatur dari rumah. Dan kita sendiri, Masya Allah, Allah itu berikan hikmah banyak sekali. Karena memang ya Masya Allah ya, semua apapun itu, walaupun namanya virus corona atau ujian apapun itu, kalau Allah tidak kehendaki, maka tidak mungkin terjadi. Sebaliknya, kalau Allah kehendaki pasti akan terjadi. Walaupun misalnya kita tahu, oh memang ada pihak-pihak tertentu yang buat, atau ada kejadian ini, kejadian itu, tapi kalau bukan atas izin Allah, itu tidak mungkin terjadi. Dan kita yakin banget bahwa semua takdir yang Allah berikan pasti baik untuk kita. Nggak mungkin kan takdir Allah buruk, nggak mungkin. Cuman memang kadang-kadang menurut kita tidak nyaman, tetapi tidak nyaman di hati kita itu sebenarnya tidak lain karena kita belum menerima takdir itu. Karena kan kalau kita mengatakan kita beriman kepada Allah, yang salah satu dari iman itu, jadi kalau kita memang katakan amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadri khairihi wa syahrihi minallah. Kita katakan bahwa ya Allah, saya beriman kepada qada dan qadarmu yang baik dan buruk. Dan baik dan buruk sebenarnya itu untuk manusia. Tapi di kacamata Allah selalu baik. Dan Masya Allah, kalau kita pikirkan ya Allah, semua yang Allah berikan itu Allah sudah memberitahu kita luasnya lewat ayat-ayatnya. Contoh terbaik lewat Rasulullah SAW, bahwa fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesudah kemudahan pasti ada kesulitan. Dan belum tentu seperti surat Al-Baqarah, belum tentu yang baik menurut kita adalah baik menurut Allah, dan sebaliknya. Dan kalau kita benar-benar kita yakin akan hal itu, maka hati kita nerima apapun itu. Ini kasih contoh sederhana. Contoh memang Masya Allah, memang saya alamin sendiri. Contoh mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran dan kebaikan untuk semua. Saya teringat 2008, mungkin udah pernah di-share di muslimdaily.com ya. 2008 pada waktu Allah takdirkan memang malam saya nikah, saya dikasih sebuah nikmat namanya lupus ya. Dan di saat malam nikah itu saya sampai botak, kulit saya sampai bercak-bercak, sampai bernanah, sampai akhirnya saya lumpuh. Tapi kalau saya kembali muhasabah, saya bisa melakukan dua hal. Saya menyalahkan Allah atau saya muhasabah kepada diri saya sendiri. Dan satu, saya muhasabah, ya Allah, bukankah beberapa bulan yang lalu saya minta kepadamu ya Allah, saya berdoa kepadamu ya Allah, ajarkan saya bagaimana
saya bisa merasakan kelezatan iman. Saya nggak ngerti, Kak. Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti kenapa orang seperti Abu Bakar Siddiq merelakan 100% hartanya, seluruh hartanya yang dia tinggalkan untuk keluarga anaknya, hanya Allah dan Rasulnya. Kenapa ada syahidah pertama Sumayyah yang dia rela karena dia memegang teguh la ilaha illallah, dia rela, dia mati syahid dengan ditombaknya di bawah sampai atas. Kenapa ada yang rela seperti itu? Kenapa ada Maksito penyisir rambut putrinya Firaun yang dia bersama anak-anaknya dan bayinya, mereka dibunuh dengan mereka dimasukin ke dalam panci besar isi minyak panas dan dia rela. Kenapa ada orang-orang yang seperti itu rela? Kenapa ada Nusaybah binti Ka'ab, seorang wanita sahabiah yang dia selalu di saat ikut perang bersama Rasulullah SAW, beliau tuh ikut di garis depan, seorang wanita. Dan saat perang Uhud, saat semua pasukan berbalik dan ternyata pasukan musuh ingin menyerang Rasulullah SAW, dia termasuk sahabat yang berlari dan melindungi Rasulullah dengan tubuhnya, seorang wanita. Kok bisa? Kok bisa ada orang yang menghabiskan waktunya seperti Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, mereka keliling untuk mencari ilmu? Kok bisa? Kok bisa ada saudara-saudara kita di Palestina yang mereka disuruh pergi dari daerah itu, mereka gak mau, mereka lebih baik, mereka rela, mereka tinggal di situ. Sungguhnya Baitul Maqdis adalah rumah kedua Allah yang Allah bangun setelah titik Ka'bah. Itu rumah kedua. Kok mereka paham bisa? Saya nggak paham. Saya hanya tahu bahwa saya seorang Muslim. Saya berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi saya nggak paham tingkatan itu. Saya nggak paham. Saya nggak paham orangnya selalu bisa menangis mendengar ayat dari Allah. Saya nggak paham. Saya minta kepada Allah dan Allah jawab dengan indahnya. Ibaratnya Allah kan memiliki sifat ya adil, di mana sifat ya adil itu akan diterapkan saat di dunia, di mana kalau Allah sudah tahu, kalau Allah mengambil sesuatu, Allah akan memberikan sesuatu. Kalau Allah memberikan sesuatu, Allah akan mengambil sesuatu. Tapi kita ingat, di saat Allah mengambil sesuatu, yang Allah berikan jauh lebih besar daripada yang Allah ambil. Sebaliknya, kalau Allah yang memberikan sesuatu, maka Allah ingin sesuatu lagi, yaitu pertanggungjawaban kita. Makanya, nikmat itu hati-hati dengan nikmat. Karena nikmat itu, semua nikmat yang Allah berikan akan diminta pertanggungjawabannya. Sebaliknya, semua ujian, semua kesulitan, semua kesusahan yang kita dapatkan di dunia, Allah buka jalan kemudahan. Balik lagi ke kisah saya tadi, 2008 itu, cerita itu, saat Allah mengambil rambut saya, mengambil kulit saya, yang akhirnya saya divonis lumpuh seumur hidup. Bukan hanya sekedar lumpuh, tapi perut ke bawah saya nggak bisa ngerasain sama sekali. Jadi suami saya itu dia yang ngurusin buang air besar, buang air kecil. Jadi sama seperti kalau kita haid ya, seperti itu rasanya. Dan di saat itu saya benar-benar muhasabah. Saya belum ketemu bahwa hikmahnya adalah jawaban doa saya pada waktu pertama kali saya ditimpa. Ya sebagai manusia biasa yang iman saya juga naik turun, yang saya masih banyak khilaf, banyak lalai. Saya belum menemukannya langsung. Tapi di saat saya berusaha, ya Allah, Masya Allah tuh baik banget. Allah tuh baik banget. Allah itu pasti memberikan ujian untuk kita, karena Allah udah mempersiapkan kadar keimanan kita. Allah udah mempersiapkan ilmu, Allah mempersiapkan hati kita untuk terima ujian kita. Karena kan kita yakin bahwa tidak ada ujian yang Allah berikan di luar kesanggupan hambanya. Di surat As-Saba, gak mungkin kan? Gak mungkin. Jadi pasti sesuai kesanggupan kita, pasti Allah berikan. Nah di situ bayangin, alhamdulillah Allah izinkan
saya hijrah, ini semua kan atas izin Allah tahun 2006. Dan itu saya diuji tahun 2008. Artinya 2 tahun saya dikasih persiapan sama Allah untuk mempersiapkan hati, mempersiapkan ibadah, mempersiapkan ilmu, yang akhirnya dikasih ujian itu. Jadi pada waktu saya diuji sakit seperti itu, memang awalnya tidak mudah, karena di situ saya banyak mencari, ya Allah apa artinya ini, ya Allah apa artinya, tetapi karena Allah mengambil semua dunia saat itu, Allah mengambil semua harta, Allah mengambil rambut saya, Allah mengambil kulit saya, Allah mengambil kaki saya, tapi Allah gantikan dengan yang jauh lebih baik dari itu semua dunia isinya. Sebuah hati yang merasa, sebuah hati yang berdegup karenanya, sebuah hati yang bisa membayangkan para sahabat dulu bagaimana mereka rela. Sebuah hadiah yang Allah berikan gak selalu dibungkus dengan sesuatu yang cantik, tapi sering banget hadiah itu Allah bungkus dulu dengan hal yang tanpa kita sadar bahwa sebenarnya, tunggu hambaku, bersabarlah, saya ingin berikan kepada engkau sebuah hadiah, bersabarlah. Tetapi Kak, sekarang Allah izinkan saya sekarang bisa jalan kembali, saya bahkan izinkan punya anak. Tapi rasa yang saya miliki sekarang nggak bisa saya dapatkan rasa yang dulu kembali. Dimana saya bilang sama suami saya, ya Allah ya, saya sekarang mengerti kenapa Rasulullah SAW tidak minta kaya. Tidak minta. Kalau memang kekayaan bisa memuliakan seseorang, maka sesungguhnya kekasih Allah yang paling Allah cintai akan menjadi orang kaya. Tapi kan suka dia akan minta kalau itu yang memuliakan seseorang. Tapi Masya Allah, bukan itu. Ternyata di balik ujian yang Allah berikan, kan kalau Allah mencintai hambanya maka akan diuji hambanya. Di balik ujian yang Allah berikan hadiah yang Masya Allah berlipat-lipat. Dimana saat itu saya mikir, ya Allah, saat itu kalau dipikir saya kehilangan semuanya dari segi dunia. Saya sebagai seorang wanita tidak punya fisik yang bagus. Dari segi harta, karena pengobatan yang begitu mahal, kami tuh nggak punya harta. Sampai suami saya, alhamdulillah Allah izinkan, berjualan di warung di Tamrin City. Saya masih ingat Tamrin City itu baru buka. Suami saya jualan es krim, jualan beng-beng gitu, jualan di sana. Wanita, saya ingat jualan. Jadi suami saya juga sampai jualan. Tapi di saat Allah mengambil dunia saat itu, di saat Allah mengambil harta, mengambil fisik saya, di saat itu Allah memberikan hadiah terindah. Jadi kembali lagi seperti tadi. Dan sekarang malah Allah berikan nikmat saya bisa jalan, nikmat tubuh saya balik seperti normal, nikmat punya anak. Tetapi menuju Allah yang lebih tertatih. Bahkan saya sering bilang sama suami saya, ya Allah ya, saya itu rindu di saat saya nggak bisa jalan. Saya rindu. Saya bukan masalah tidak bisa jalan, masalah hati. Dan sekarang saya balik seperti ini, saya khawatir saya masih harus mengejar ketertinggalan saya, mengejar kembali, dan itu butuh lebih. Karena itu, aduh, Masya Allah. Memang kita dengan para wali Allah itu beda ya. Kalau kita di saat kita mendapat musibah, biasa kita bilang apa Kak? Biasanya kan kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita astagfirullah, kita beristighfar. Saat kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur, alhamdulillah. Tapi para kasih Allah beda. Para wali Allah tidak. Mereka di saat mereka mendapatkan musibah, setelah mereka katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka mereka bersyukur, alhamdulillah ya Allah, pasti Engkau sedang menyiapkan sesuatu yang indah setelah ini. Saya nggak sabar menunggu hinan yang sedang Kau siapkan, kalau bukan di dunia, di akhirat. Sedangkan kalau mereka mendapatkan suatu nikmat, misalnya tiba-tiba harta berlebih nikmat, mereka kata astagfirullahaladzim, ya Allah, apakah Engkau ingin buat saya lalai padamu? Apakah Engkau ingin buat saya melupakanmu? Apabila sedang diuji,
sedang mereka tidak diuji, mereka katakan, ya Allah, apakah Engkau tidak mau memandang hamba-Mu yang hina? Mereka katakan itu. Tapi kan saya berbeda, dimana saya pun masih menginginkan kenikmatan dunia, masih menginginkan. Nah, bulan Ramadan ini menjadi bulan dimana benar-benar pembuktian kita. Benar-benar kalau kita katakan, ya Allah, saya ini hamba. Saya hamba, saya mengabdi kepada Engkau ya Allah. Sungguh-sungguh bulan ini sebenarnya usikum wa ya nafsi taqwallah, peringatan buat saya kayak di saat sebelum bulan Ramadan mungkin saya banyak hilaf, saya nggak menjaga mata saya nggak menjaga telinga, saya nggak menjaga lisan, nggak menjaga hati. Sekarang dengan adanya teknologi yang canggih, sebenarnya lebih sulit menjaga hati. Karena di saat kita buka handphone aja, buka sosial media, rencananya insya Allah tadinya mungkin mau ngelihat sesuatu yang baik atau kita mempost suatu kebaikan di Instagram kita. Tapi kan yang pertama keluar bukan itu, diatur oleh ibaratnya oleh pihak yang punya Instagram agar kita melihat hal-hal yang pasti bukan manfaat, pasti bukan untuk akhirat, untuk dunia. Itu aja udah nggak bisa menjaga mata. Di saat kita buka aja udah astagfirullahaladzim. Belum lagi telinga. Dan alhamdulillah sebenarnya bulan Ramadan Allah jaga telinga kita, karena kita biasa keluar, kita biasa berkumpul dengan teman-teman, berkumpul dengan banyak orang yang kadang-kadang telinga itu nggak selalu mendengar yang Allah senang, nggak selalu. Tapi seringnya kita malah mendengar hal-hal yang kemudian kita akan menyesal pada akhirnya, hal yang kemudian harus membuat kita beristighfar. Nah, masya Allah, Allah sekarang bikin telinga kita terjaga. Kalau mata kita terjaga karena sekarang kita memiliki sosmed, kita memiliki banyak, ada TV. Nah, kita sendiri harus menjaga. Kayak saya sendiri harus menjaga. Ya Allah, saya sendiri mesti menguatkan hati untuk menjaga, menguatkan lisan untuk menjaga. Karena kita juga harus menjaga lisan, saya pun harus menjaga. Kan sekarang ibaratnya yang namanya sulit dijaga itu kan hawa nafsu. Salah satu dari hawa nafsu yang Rasulullah SAW selalu ingatkan pada waktu sahabat bertanya untuk dinasehati, beliau selalu bilang, la tadku boleh kali jannah, jangan marah. Kenapa jangan marah? Karena manusia tabiatul insannya senangnya kan langsung nadanya tinggi kepada suami, kepada orang tua, kepada saudara, kepada anak. Rasa sabar saya pun sama, belajar sabar. Dengan kita punya anak itu kan belajar sabar. Dengan kita harus benar-benar menjadi seorang istri yang Allah ridhain, itu harus sabar. Kita harus sabar apapun itu. Jadi bulan Ramadan itu benar-benar momentum di mana ya Allah, ibaratnya kalau kita tahu umur kita tinggal berapa, kita akan ngegas. Kayak kuda, semakin dekat dengan finish semakin ngegas kan, semakin cepat gitu. Nah, masya Allah, karena Ramadan ini Allah berikan time limit, Allah berikan, kita tahu makanya itu harus jadi pembuktian cinta kita, pembuktian bahwa kita akan berusaha semaksimal mungkin agar nggak ada penyesalan lagi, insya Allah. Karena kan sebenarnya Allah tuh baik banget. Allah udah memberikan pedoman terbaik, pedoman terlengkap untuk kita sebagai manusia. Jadi sebenarnya Allah ingin kita mencapai derajat puncak manisnya iman. Allah ingin menjaga dan ingin menjaga hati kita. Allah ingin berikan kita derajat cinta, derajat seorang hamba. Allah menginginkan itu. Tapi masalahnya Allah udah menawarkan itu semua. Adakah dari kita yang mau mengambilnya? Tawaran-tawaran di dunia tuh banyak. Saya memberikan mobil mewah, ada tawaran tas mewah, baju mewah, macam-macam. Tapi kan rata-rata hati itu dengan mudahnya mengambil tawaran itu. Tapi kalau tawaran yang Allah berikan, kenapa nggak mudah mengambilnya? Allah tuh baik banget. Allah tuh masya Allah, Allah ya Rahman ya Rahim. Dimana nggak ada tawaran jual beli seindah tawaran jual beli sama Allah. Bayangin, Allah memberikan titipan kepada kita, memberikan anak, memberikan suami, memberikan rumah, memberikan harta. Terus Allah bilang, tolong ya, setelah saya titip, gunakan itu di jalan saya. Setelah itu kalau kamu gunakan di jalan saya akan memberikan ganjaran yang lebih baik dari itu. Tawaran apa yang kita dapatkan seperti itu di dunia dengan makhluk
sedangkan diri kita masih ingin dipandang oleh makhluk. Tawaran apa nggak akan kita dapat tawaran itu sama makhluk. Baik banget, tapi betapa ingkarnya kita, betapa hinanya diri ini, di mana Allah udah menitipkan suatu, malah titipannya Allah digunakan untuk hal-hal yang sia-sia di dunia. Itu jadi muhasabah buat saya sendiri. Selama saya hidup ini, ya Allah, semua yang Allah titipkan wajar kok, wajar kalau nanti ada yaumul hisab, karena memang punyanya semuanya. Bahkan tubuh ini punya Allah, jadi wajar ada yaumul hisab. Wajar banget, pantas kalau Allah mau hisab kita. Semua adalah titipan kok, semua adalah titipan. Di mana bulan Ramadan ini adalah titipan yang akan dipertanggungjawabkan. Apa yang kita lakukan di bulan ini, hidup kita adalah titipan, semua adalah titipan. Di mana kita benar-benar harus ahsanu amalah. Kita harus benar-benar ahsanu amalah. Kita kenapa? Karena ya Allah, ini kalau menurut saya ini termasuk ayat yang cukup ngeri ya, di surat As-Sajdah ayat 12, di mana nanti kelak di yaumul akhir akan ada orang-orang yang menundukkan kepalanya di hadapan Rabb-nya. Lalu mereka berkata, wahai Rabb, kami tahu, kami telah melihat dan kami telah mendengar. Tolong kembalikan kami ke dunia. Tolong kembalikan kami dunia. Sesungguhnya kami janji kami akan mengerjakan amal soleh yang berbeda lagi. Kami janji akan kerjain. Tapi apa daya, gak mungkin. Karena dunia adalah tempat ladang ibadah, dan akhirat adalah tempat kita menuai hasilnya. Gak mungkin kita bisa beribadah lagi di akhirat. Mumpung kita masih di dunia, mumpung masih di bulan Ramadan, Allah berikan ladang-ladang yang luas untuk kita melakukan apa saja. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita di Indonesia, kita nggak seperti saudara kita di Palestina, nggak seperti saudara kita di Syria, nggak seperti saudara kita di Rohingya, nggak seperti saudara kita di Uyghur. Tapi masa sih kita nggak mau menggunakan waktu kita untuk Allah, kepada Allah? Masa nggak mau memperlama sujud, memperbanyak baca dan Quran? Masa sih malu? Jadi Ramadan, memaknai Ramadan itu memaknai sebuah hadiah, sebuah hadiah indah, sebuah hadiah penuh cinta yang Allah berikan kepada kita, insya Allah hamba-hambanya yang kita mengaku beriman, agar kita mengambil tawaran hadiah itu dan benar-benar kita berikan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita, karena kita nggak pernah tahu umur kita. Insya Allah kalau kita udah berniat, kita udah berusaha, insya Allah kalaupun kita meninggal nggak sampai akhir dari Ramadan, Allah udah catat kebaikan yang insya Allah kita sudah niatkan itu, insya Allah Kak. Insya Allah. Amin. Masya Allah, begitu luar biasa Kak. Aku terima kasih banyak Kak, menjadi muhasabah bagi aku dan sahabat muslimah untuk terus meningkatkan kualitas ibadah, kualitas iman, kualitas diri, dan seperti yang Kakak bilang, memaknai Ramadan itu luar biasa. Masya Allah, dalam sekali ya Kak, menjadi hadiah dari Allah, gimana kita terus memperbaiki diri. Terima kasih Kak sudah mengingatkan aku khususnya dan sahabat-sahabat muslimah semuanya. Masya Allah, begitu luar biasa. Masya Allah, jadi pengingat buat saya juga. Iya Kak. Nah, kalau kebiasaan-kebiasaan Kak yang biasanya Kakak lakukan di bulan Ramadan ini, barangkali boleh Kak di-share? Kebiasaan, Masya Allah, sebenarnya kebiasaan sama seperti kalian ya, sama, nggak ada bedanya, sama Insya Allah. Kebiasaan berusaha terus sih, karena memang yang tadi mungkin saya sampaikan ya, bahwa Masya Allah ya, ini kesempatan satu-satunya di mana kita bisa berusaha untuk mencoba meneladani sunnah Rasulullah SAW sebaik mungkin. Karena ini waktu paling mudah sebenarnya untuk kita, Masya Allah ya. Masya Allah, waktu paling mudah. Karena kan ada sunnah Rasulullah SAW selama 1 hari ya, 24 jam. Jadi kita berusaha terus tuh untuk
untuk kita mengikuti sunnah-sunnah itu. Bahkan kita coba untuk kita tidak menyepelekan sunnah sekecil apapun. Dari situ kan kita berartinya kan kita harus punya ilmu. Di situ kita harus belajar. Jadi di sini memang kalau dibilang kegiatan saya sebelum dan sudah apakah berbeda jauh? Sebenarnya berbeda jauh sekali enggak. Tapi memperbanyak iya. Kenapa? Karena misalnya contohnya sebelum bulan Ramadan, sebelum terjadinya COVID ini kan memang Allah memang mengizinkan saya untuk sering ke kajian ilmu. Dan alhamdulillah dengan sekarang banyaknya kajian ilmu online, kita masih bisa. Alhamdulillah bisa atur waktu. Alhamdulillah. Dan di situ misalnya contoh kita mau mengikuti sunnah tidur siang sebelum atau sesudah zuhur, tidur siang sesaat. Qailullah namanya. Ya insya Allah kan kita bisa lakukan hal itu, alhamdulillah, karena di rumah. Biasanya kalau saya di luar nih, kalau lagi kajian di luar ya, itu kan biasa kajian pagi jam 10 sampai jam 12. Itu otomatis jam 12 sudah di luar. Dan pulang ke rumah udah jam 1, jam 2. Dimana udah mulai ngurus anak, udah mulai ngurus ini itu. Dan itu memang susah untuk menerapkan sunnah itu. Allah kasih kemudahan banget, Masya Allah. Dan misalnya bagi yang setelah subuh, misalnya biasanya tidur, sekarang Masya Allah ya, dengan adanya ini juga Allah bikin banyak berkegiatan. Bisa contohnya beres-beres rumah, misalnya yang nggak punya asisten rumah tangga ya bisa beres rumah, bisa murojaah Quran, bisa menambah hafalan segala macam. Karena memang ya Allah benar-benar ya, saya ngerasa bahwa waktu itu ya Allah, waktu itu singkat banget, sampai saya pernah saya berpikir, ya Allah, gimana ya caranya itu Imam Syafi'i bisa menghatamkan Quran 60 kali dalam satu bulan Ramadan. Berarti satu hari menghatamkan dua kali, Masya Allah. Terus bagaimana ya, kok bisa ya para sahabat, para wali Allah, kenapa bisa mereka hubungan mereka sama Allah beres, ibadahnya Masya Allah luar biasa. Beresnya dalam hal ya Allah, mungkin dalam lisan mereka sehari bisa ribuan berzikir, bisa ribuan bersolawat. Mereka pun bisa bermanfaat buat umat. Mereka bisa mengajar juga. Kok mereka bisa? Apakah waktu yang Allah Allah berikan kepada mereka dan saya sama? Kok bisa? Kok saya nggak bisa? Rasanya waktu saya habis, misalnya saya mengerjakan pekerjaan rumah tangga apa, tapi waktu cepat banget habis. Ternyata ada jawabannya, Kak. Masya Allah. Ternyata Masya Allah, dunia itu kan milik Allah, waktu itu milik Allah. Allah memanjangkan waktu dan dunia untuk siapa saja yang Allah kehendaki dan memendekkannya untuk siapapun yang Allah kehendaki. Ibaratnya untuk orang-orang yang memprioritaskan Allah di hidup mereka, ini waktu Allah lipat waktu dan jadikan waktu sepanjang itu, sebanyak itu untuk dia. Makanya ada namanya ziyadatul khair, ada namanya keberkahan waktu. Keberkahan waktu itu apa? Contohnya di 1 jam, di mana ada 2 orang, 1A di dalam 1 jam, dia hanya bisa, contohnya 1 jam itu dia hanya bisa baca 1 juz. Sedangkan si B ini dalam 1 jam, dia bisa baca, dia bisa baca 5 juz, dia bisa juga sambil dia murajaah, memperbaiki hafalan, dia bisa juga belajar ilmu. Sebenarnya waktunya sama. Tetapi orang yang memang niat ikhlas karena Allah, memprioritaskan Allah, Allah ibaratnya kasih waktu untuk dia jauh lebih banyak daripada orang yang memprioritaskan dunia. Jadi ada yang pernah bertanya, gimana ya, maksudnya gimana kita mau atur waktu kita sama Allah, gimana caranya ngatur waktunya, sedangkan banyak banget yang harus kita lakuin di dunia. Sebenarnya tenang aja, yang punya waktu kan Allah. Kalau kita memprioritaskan waktu, maka Allah akan datangkan keberkahan waktu. Ibaratnya dengan mudahnya Allah freeze waktu, Allah hentikan waktu untuk kita, Allah bikin kita bisa melakukan semua ibadah yang kita memang niatkan ikhlas karena Allah. Dan setelah itu kita nggak sadar, ya Allah baru jam segini, alhamdulillah kita udah mencapai bacaan ini, kita udah melakukan ini. Itu berbeda di saat kita memprioritaskan dunia. Dimana kalau kita memprioritaskan dunia, semua berasa begitu cepat. Ibaratnya gini ya, semua itu Masya Allah banget ya, Allah tuh luar biasa. Makanya akhirnya dapat formula. Kenapa ya Imam Syafi'i bisa sampai menghatamkan 2 kali dalam sehari? Kenapa para wali Allah, mereka bisa berzikir, mereka bersolawatan ribuan kali, ratusan ribuan kali. Kok bisa ada yang seperti itu? Ternyata itu namanya keberkahan waktu.
ziyadul khair. Jadi dikasih kebaikan yang berlipat-lipat di waktu yang sesingkat mungkin. Dan waktu itu kan milik Allah, terserah Allah. Sama seperti waktu Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Mungkin Anda bertanya, gimana caranya Rasulullah SAW itu pergi? Kan nggak mungkin di luar akal manusia. Bagaimana caranya bisa semalam berangkat? Kan nggak mungkin gitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke langit ke-7. Kan itu nggak mungkin gitu akal manusia. Apalagi gimana caranya Rasulullah SAW bisa melihat surga dan neraka sedangkan itu belum eksis, belum ada. Itu namanya Allah. Allah mudah menghentikan waktu, Allah mudah memajukan waktu, memundurkan waktu. Semua itu kan urusannya Allah. Wal asr, waktu milik Allah. Dan Allah udah katakan bahwa waktu kita wal asr, waktu kita itu sungguh sebentar. Demi waktu, sampai Allah mengatakan demi wal asr. Kalau Allah udah mengatakan demi di setiap awal dari setiap surat, artinya sesuatu yang serius kepada kita. Demi waktu. Makanya kalau kita mikir ya, masya Allah ya, para hamba Allah, para kekasih Allah, wali-wali Allah, mereka itu sibuk, gak ada waktu untuk mereka. Bahkan mereka gak ada waktu untuk di kasur aja lalai melihat sosmed, itu gak ada. Mereka sibuk. Kenapa? Karena mereka sadar tugas mereka diciptakan. Karena mereka sadar hari Alastu, hari di mana kita semua ruh setiap manusia itu di hadapan Allah, dan Allah bertanya, Alastu bi rabbikum, bukankah saya Rabbmu? Dan kita semua bilang, iya Allah, betul. Balina syahidna, betul, kami adalah hambamu dan kami menerima tugas yang kau berikan, dan kami berjanji akan melakukan yang terbaik untuk kelak menemuimu kembali. Dan mereka sadar, dan Allah ingatkan itu kembali lewat surat Al-A'raf ayat 172, mengingatkan kita bahwa hari Alastu, kalian wahai manusia punya tugas kalian di muka bumi itu. Waktu yang singkat itu waktu saya titipkan untuk kalian, bukan untuk berlalai-lalai, bukan untuk sibuk membicarakan orang, bukan untuk ngurusin hal-hal yang gak ada manfaatnya. Tapi tugas kalian di dunia untuk ibadah kepada saya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah, dan semua yang kita lakukan sungguh adalah ibadah. Masak adalah ibadah, ngurus keluarga ibadah, semua bisa jadi lahan ibadah. Makanya kita itu benar-benar, masya Allah, jadi muhasabah buat saya bahwa ya Allah, kita harus tahu hakikat diri kita sebenarnya itu apa. Kita adalah hamba yang kita berjanji di hadapan Rabb, di hadapan Allah. Kita akan mengambil tugas itu dan kita nggak akan lalai. Tapi kenapa saya masih lalai? Kenapa saya masih hilang? Kenapa saya masih nggak sadar waktu saya punya tugas sama Allah? Ya Allah, jadikan bulan Ramadan ini akhirnya untuk mengingatkan saya kembali bahwa ya Allah masih banyak hal yang harus kita lakukan. Kalau dipikir ya Allah, gimana caranya ya kita dengan ibaratnya keadaan kayak begini, kita mau bantu umat, kita mau ngelakuin ini, kita kan mau melakukan banyak hal ya Kak, ya mau banyak hal. Sebenarnya jawabannya mudah banget, karena kita nggak usah memikirkan hasilnya, kita mikirin prosesnya aja. Kenapa? Yang Allah nilai bukan hasilnya kok, prosesnya. Proses dimana kita niat mau berusaha, Allah titipkan harta, kita gunakan di jalan Allah. Allah titipkan mungkin kita punya followers di Instagram, kita gunakan, kita arahin untuk hal yang Allah ridhoi. Allah mungkin titipkan anak-anak, kita didik menjadi anak-anak, jadi semua jadi pengabdi Allah. Allah titipkan misalnya seorang suami, kita dukung suami kita untuk terus bergerak di jalannya Allah, untuk kerja karena Allah, untuk melakukan ibadah karena Allah, untuk di saat misalnya udah nggak COVID, insya Allah bisa untuk terus berangkat ke masjid. Jadi kita itu lahan ibadah itu banyak banget lahan ibadah. Saking banyaknya sampai rasanya tidak ada waktu untuk membahas, membicarakan orang. Saking banyaknya waktu, saking banyaknya yang harus kita lakukan. Wabil khususin, kita harus banyak banget introspeksi diri, muhasabah, apakah kita benar sudah menjadi hamba Allah atau bukan? Apakah kita benar-benar sudah menjadi seseorang hamba yang bukan hanya mengerjakan kewajiban yang Allah perintahkan? Karena beda kalau kita mengerjakan kewajiban dengan kita
mencintainya. Beda. Kalau kita mengerjakan kewajiban, maka kita itu hanya mengerjakan kewajiban terus selesai, kelar. Kita tahu bahwa kita sadar punya kewajiban, kita punya target bacaan Quran, kita tahu. Tapi kalau kita tenggelam dalam cinta, kita melakukannya karena cinta, kita nggak perlu itu semua, otomatis tubuh kita akan berjalan seperti yang Allah ridhoi. Itu yang namanya, ya Allah, yang di hadis qudsi yang dikatakan bahwa matanya akan menjadi matanya Allah, pendengarannya menjadi pendengarannya Allah, tangannya akan jadi tangannya Allah, lisannya akan jadi lisannya Allah, kaki yang ini kaki Allah. Artinya mata dia, apa yang dia lihat adalah apa yang Allah ingin dia lihat, apa yang dia dengar adalah apa yang apa yang Allah inginkan dia dengar, apa yang dia katakan melalui lisannya adalah apa yang Allah ingin dia katakan, apa yang kakinya melangkah kemana saja adalah tempat di mana Allah inginkan. Bersatulah kehendak dia dan kehendak Allah, itu puncak menjadi kekasih Allah. Dan itu kan kelezatan itu, tingkatan itu adalah tingkatan di mana kita mau ke situ. Saya mau ke situ, saya pengen, walaupun masih jauh, tapi saya mau terus berjalan ke situ. Pengen banget, saya mau, tapi jauh. Tapi kita terus sabar. Karena kuncinya sabar. Kuncinya memang sabar dalam berproses. Di dunia aja kita mau bersabar. Di dunia kita mau mendapatkan suatu peringkat, menjadi contoh, menjadi suatu ahli bedah, dokter. Kita mau bersabar. Kita sekolah TK, kita sekolah SD, SMP, SMA, kuliah. Tapi untuk urusan Allah, masa kita nggak mau bersabar? Masa kita mau cepet-cepet hasilnya? Masa kita mau? Karena semua itu hadiah kok. Kelezatan iman, kekhusyuan, hati yang merasa, mencinta, menjadi kekasihnya Allah, itu semua hadiah. Atas semua proses kita mau bersabar, kita mau. Dan kita nggak masalah. Di saat kita berproses, kita berusaha terus untuk menjalankan Islam lebih baik lagi, lebih kafah lagi, lebih sempurna lagi. Kita akan, mau nggak mau, kita akan menjadi aneh, kita akan menjadi asing. Tapi nggak apa-apa. Karena Rasulullah sudah katakan kan, bahwa Islam itu datangnya asing dan akan kembali asing di akhir zaman. Dan sekarang itu memang akhir zaman. Dimana kalau saya berpikir, kalau saya suka bicara sama suami saya bicara, ya Allah. Kalau memang kita pada akhirnya terlihat asing, terlihat aneh. Tapi kalau keasingan itu bersama Rasulullah SAW, nggak apa-apa. Kalau keasingan itu bersama Sayyidah Fatimah Az-Zahra, nggak apa-apa. Kalau keasingan itu, keanehan itu bersama para kekasih Allah, nggak apa-apa. Relasi. Karena kan kita kan udah mau berusaha untuk mau dipandang Allah. Kalau kita mengatakan bahwa kita cinta, kita mau Allah memandangi kita dengan cinta, kita mau diakui sebagai hamba-Nya, kita mau diakui sebagai umatnya Rasulullah SAW, maka kita rela pun asing. Tapi nggak usah khawatir, karena Allah selalu mengirimkan para hawariyun, Allah selalu mengirimkan para sahabat. Bukankah Nabi Musa alaihissalam Allah kirimkan Nabi Harun alaihissalam? Bukankah Nabi Isa alaihissalam Allah kirimkan para hawariyun? Bukankah Rasulullah SAW Allah kirimkan para sahabat untuknya? Jadi nggak usah khawatir, walaupun kita asing, Allah akan kirim ruh-ruh di mana mereka bersatu dengan tujuan yang sama, ruh-ruh yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Karena itu salah satu dari 7 golongan yang insya Allah dapat naungan di yaumul akhir, yaitu 2 orang yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Jadi mudah-mudahan insya Allah kita terus berusaha, kita terus mudah-mudahan insya Allah semoga bulan Ramadan ini menjadi momentum di mana kita belajar terus untuk sungguh-sungguh menjadi hamba Allah. Kita terus belajar, kita terus walaupun kita tahu, kita nggak tahu kapan Allah akan
membebaskan kita. Kita nggak tahu kapan Allah berikan rasa itu, kita nggak tahu. Tapi insya Allah kita terus berproses. Insya Allah proses itu yang Allah lihat. Mudah-mudahan. Karena yang Allah lihat itu sesungguhnya bukan kuantitas ibadah kita, tapi kualitas. Kalau yang Allah lihat adalah kuantitas ibadah bukan kualitas, kan ada sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, di mana dia di saat tahun dia memeluk Islam, tahun dia wafat di medan perang, tetapi dengan singkatnya dia hidup, dan saat itu hidup untuk mengabdi kepada Allah. Saat dia wafat, arsy Allah sampai bergetar, arsy Allah bergetar. Ini bukan kuantitas, tapi kualitas hidup yang kita persembahkan untuk Allah, bukan kuantitas. Dan ada juga seorang hamba Allah di Bani Israel, Rasulullah SAW kisahkan bahwa beliau itu sudah beribadah selama ini dikisahkan di kitab Ayyuhal Waladun, yaitu nasihat-nasihat Imam Ghazali untuk anaknya. Dikisahkan hamba Allah itu dia beribadah selama 70 tahun, dan dia selalu berdoa kepada Allah agar dia bisa dikumpulkan bersama para malaikat, didoakan terus, karena dia tahu bahwa para malaikat itu selalu mendoakan hamba-hamba yang Allah cintai. Karena mungkin kita tahu di hadis qudsi ya, bahwa kalau Allah mencintai hambanya, maka Allah katakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, saya mencintai si fulan, maka cintai dia. Lalu malaikat Jibril pun mengatakan kepada seluruh penduduk langit, Allah mencintai si fulan, maka saya mencintai, maka cintailah dia. Dan dia menjadi terkenal di langit. Maka hamba ini dia meminta kepada Allah bahwa dia ingin menjadi seorang hamba yang berkumpul dan selalu dikenal di langit, karena dia yakin pasti Allah pun mengenalnya gitu. Maka Allah mengujinya, dan Allah mengirimkan kepada dia seorang malaikat yang memberikan kabar kepadanya. Dan Allah bilang, tolong katakan kepada hamba itu, walaupun 70 tahun dia ibadah, kuantitasnya 70 tahun, tolong katakan bahwa dia ahli neraka. Langsung malaikat itu datang kepadanya dan katakan, wahai hamba Allah, ada pesan dari Rabbmu. Lalu hamba itu katakan, apa pesannya? Dia katakan pesannya adalah bahwa engkau adalah ahli neraka. Kalau saya mendengar itu, ya Allah, saya bisa tersungkur. Tapi apa yang hamba ini lakukan? Dia katakan, wahai malaikat, saya diciptakan sama Allah untuk beribadah. Kami diciptakan untuk beribadah kepadanya. Karena itu, gak pantas di saat saya ibadah, saya mengharapkan sesuatu. Apa aja yang Allah berikan kepada saya, terserah Allah. Bukankah kemuliaan seorang hamba itu kemuliaan seorang hamba kepada Tuhannya ketika seorang budak itu menerima apa saja yang Tuhannya berikan. Jadi kalau itu adalah ketentuan Rob saya nggak apa-apa, nggak masalah. Saya terasa yang penting Allah mau menerima saya sebagai hamba. Langsung malaikat itu kembali kepada Allah, dan Allah bertanya, wahai malaikat, apa yang hamba itu katakan? Kata malaikat, ya wahai Rabb, engkau lebih tahu daripada saya. Kata Allah, kembalilah kepada hamba itu dan katakan bahwa karena kemurahanku, maka saksikanlah dia menjadi ahli jannah. Di situ kita belajar bahwa bukan kuantitas, bukan kita kuantitas kita, tapi kualitas setiap ibadah kita. Nah, di sini bulan Ramadan adalah bulan di mana kita terus memperbaiki kualitas kita. Mungkin tadinya kita sulit khusyuk untuk sholat, kita terus berusaha untuk khusyuk, kita terus berusaha. Salah satu tips yang mudah-mudahan insya Allah bisa bermanfaat juga adalah setiap sebelum sholat, sebelum mulai sholat, beberapa detik sebelum sholat, berdiam dulu dan mengingat semua nikmat yang Allah berikan. Menyebut-nyebut, ya Allah, Engkau masih memberikan nikmat, saya masih bisa sholat dengan mudah. Engkau masih memberikan nikmat, ya Allah, saya memiliki atap tempat untuk tinggal. Ya Allah, Engkau masih memberikan.
Nikmat tubuh yang sempurna sehingga saya bisa berdiri dan berruku dan sujud di hadapanku. Ya Allah, Engkau masih bisa beri nikmat keluarga, Engkau beri nikmat masih bisa makan, Engkau bisa nikmat ya Allah. Setiap denyut nadi ini berdegup, ya Allah Engkau bisa dinikmat. Sebut-sebut nikmat Allah, lalu mulai sholat. Dan anggap sholat itu sebagai sholat terakhir kita. Memang waktunya itu akan jauh lebih lama, tetapi insya Allah bukankah yang Allah lihat juga adalah bagaimana kualitas ibadah kita menghadapannya. Karena sholat secara fisik tanpa hati sama seperti kita berpuasa tapi kita ngomongin orang. Jadi puasa itu apakah kita mendapatkan, apakah kita berpuasa, kita berpuasa dapat pahala itu puasa? Maaf, mungkin enggak. Sama seperti itu. Jadi Masya Allah, memang semoga insya Allah ini menjadi bulan yang kita terus menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Terus banget, karena ya Allah sungguhnya hamba-hamba Allah yang bersyukur itu sedikit banget. Sampai Allah sebutkan wa qalilun min ibadika syakur. Sesungguhnya hamba-hambaku yang bersyukur sedikit ya Allah. Kan jadi Allah pasti berarti sedikit hamba Allah yang bersyukur, yang betul-betul bersyukur. Semoga insya Allah bulan ini menjadi bulan di mana kita menjadi hamba yang bersyukur, benar-benar menghamba kepada Allah. Dan mudah-mudahan insya Allah Allah terima semua ibadah kita. Dan bulan yang suci ini dapat menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Bulan yang mulia dapat memuliakan kita di hadapan Allah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa Kak Nadia. Terima kasih banyak Kak. Ini ada satu pertanyaan dari salah satu sahabat muslimah Kak. Kembali mengenai hati. Bagaimana Kak menjaga hati agar kita terhindar dari amarah, dari hal-hal yang buruk, khususnya pada bulan Ramadan ini dan pada setiap harinya, bagaimana kita menjaga hati Kak? Bismillahirrahmanirrahim. Menjaga hati ya, sebenarnya nggak mudah ya. Sebenarnya saya sharing karena saya juga masih terus berusaha menjaga hati. Benar-benar nggak mudah. Tapi Masya Allah ya, Masya Allah. Kalau memang kita melihat, biasanya kan kita marah karena suatu sebab, biasanya dua ya. Satu sebab kita marah karena itu suatu ketentuan yang nggak sesuai dengan ketentuan kita. Misalnya contohnya ya, misalnya kita pengen pergi ke suatu tempat, dan kita mengharapkan misalnya tempat itu buka, kita mengharap tempat itu contohnya buka, terus kita bisa mengharapkan kebaikan dari tempat itu, terus ternyata kita ke tempat itu tutup. Itu kan kita bisa ada, sebenarnya walaupun kita bilang itu bukan marah, sebenarnya itu ada sebuah nafsu marah yang paling rendah. Di saat kita bilang, ya ampun kok tutup sih tempat ini, ya Allah kok bisa, padahal kita mau ini. Nah itu aja udah suatu bentuk bahwa satu, amarah itu timbul karena kita tidak menerima, akan balik lagi qada dan qadarnya Allah, ketentuan Allah pasti. Satu. Yang kedua adalah bahwa mungkin saja amarah itu kan salah satu penyebabnya adalah karena orang lain pasti ada pihak kedua di situ ya, orang lain di situ. Dimana contohnya ada anak kita, suami kita, teman kita yang bisa menyebabkan kita jadi marah. Yang kedua, karena kita tidak melihat orang lain itu atau makhluk lain itu sebagai hambanya Allah. Yang pertama, tentuan ya, qada dan qadar. Tadi kita udah bahas bahwa wa qadri khairihi wa syarrihi minallah. Qada dan qadar itu yang baik atau buruk kita harus terima. Kenapa? Karena kalau kita nggak terima, itu bisa menyebabkan amarah itu sendiri. Karena bukankah banyak orang marah sampai nauzubillah min zalik marah kepada Allah? Karena ketentuan yang Allah berikan, padahal sebenarnya ketentuan itulah ketentuan yang baik. Seperti yang tadi, sebuah hadiah yang Allah bungkus dengan ujian. Allah bungkus dulu, kenapa? Karena ya Allah, Kak, coba bayangin, kalau hadiah ini beda nih. Kita aja ngebayangin contoh ya, kalau kita dikasih hadiah, tapi dikasih hadiah itu misalnya contoh kita dapat duit 1 juta. Nih saya mau ngasih 1 juta kepada kamu. Setelah dapat duitnya, kita senang, udah kita forever, kita lupa. Contoh, tapi kalau tapi kita dapat 1 juta itu dengan kita kerja keras. Contoh, misalnya oke, tolong ya, ini ya, tolong bersihin ini ya, kamu tolong bantu ini, tolong kirim ini. Habis itu saya kasih 1 juta. 1 juta itu lebih bermakna.
1 juta ya Allah kita dapat ini karena kita udah kerja keras. Kita sama seperti semua Allah, hadiah yang Allah berikan. Kalau Allah langsung ngasih kita duit yang kita minta oh ya, kita minta 10 juta, Allah kasih 10 juta. Sesungguhnya kita akan menjadi golongan-golongan yang tadi, menjadi golongan-golongan wa qaliluman ibadika syakur. Kita lupa syukurnya, kita lupa kembalikan itu kepada Allah. Tapi apabila Allah uji dulu, Allah ingatkan hati kita dulu, Allah tempa, lalu Allah berikan hadiah, rasanya lebih manis dia itu. Kita langsung ya Allah, ini hadiah dari Engkau ya Allah, ya Allah. Sesungguhnya saya kembalikan ini untuk Engkau, beda rasanya. Dan sama seperti amarah itu, sama banget. Dimana kita harus menjaga hati itu, satu kita harus terima dengan ketentuan yang Allah berikan, ya kita harus terima ya, kita harus terima. Jadi dengan kita terima, contoh misalnya ternyata kita nggak mau sakit, kita sakit. Ya Allah, alhamdulillah Allah kasih sakit, ya udah, insya Allah jadi penggul dosa ya. Akhirnya kita nggak jadi marah. Yang tadi kita mau marah karena sakit, kita pusing kepala, kita tadinya marah, kita mikir ya Allah daripada ini kepalanya Engkau berikan misalnya rasa sakit ini di akhirat, di neraka misalnya, kan ada orang di neraka misalnya disiksanya macam-macam yang menyebabkan kepala ini pecah, sakit, lebih baik di dunia. Akhirnya kita jadi terima, akhirnya jadi marah, akhirnya malah kita jadi sabar. Masya Allah. Dan yang kedua adalah kita melihat misalnya salah satu yang menyebabkan marah kan adalah pihak lain ya, pihak kedua yang menyebabkan marah, orang yang menyakiti kita, anak kita misalnya nggak sesuai dengan kita mau, suami kita, siapa aja lah orang ya. Nah apabila kita melihat mereka sebagai hamba Allah, itu rasanya pun beda. Contoh, kita disakiti sama orang, kita tahu ada si A menyakiti kita dengan lisannya. Tapi kalau kita ngikutin hawa nafsu marah, kita akan bilang balik bahwa ya Allah dia nyakitin kita ini, kita mungkin akan bisa saja nauzubillah, mudah-mudahan enggak, kita akan menyakiti balik. Kita mungkin akan melakukan hal-hal yang kurang baik gitu, dari lisan kita mengatakan hal yang kurang baik. Tetapi kalau kita melihat ya Allah yang nyakitin kita itu sesungguhnya adalah hamba Allah. Mungkin dia nggak tahu, mungkin dia nggak paham, dan sesungguhnya kalau ada orang yang menyakitin kita, sesungguhnya bisa jadi amalan-amalan kita nggak cukup. Bisa saja jadi Allah ingin menaikkan derajat kita. Allah ingin menaikkan derajat kita, tapi Allah lihat, wah, Fulan, engkau adalah hamba saya, tapi amalan kamu nggak cukup. Saya ingin memuliakanmu, saya ingin menaikkan derajatmu. Maka Allah kirim lisan-lisan yang menyakitinya agar dinaikin derajatnya. Dan bukankah kalau ada yang menyakiti kita, ada yang mau ngomongin kita, maka bertambah kebaikan kita, kan amalnya jadi ada transfer amal di situ. Jadi kalau melihat ke situ malah kita mikir ya Allah kasihan, nanti dia mentransfer amal, ya Allah mungkin dia nggak paham, ya Allah mungkin memang betul kok, memang betul ya Allah amalan saya nggak cukup, saya perlu disakiti dengan lisan-lisan itu. Ya Allah memang betul, kalau ada yang menyakiti tulisan itu memang betul kok, malah aib saya jauh lebih buruk dari itu. Kalau cuma itu yang ngomongin tentang saya, nggak seberapa dengan aib saya, nggak apa-apa, saya rela. Akhirnya karena kita melihat setiap hamba sebagai hamba Allah, kita bukannya emosi, kita akhirnya tersuruh maklum, kita tersuruh ya Allah, benar juga ya Allah. Sama seperti anak, kalau tiba-tiba anak itu melakukan hal yang kurang kita senangi gitu ya, contohnya gitu, terus tiba-tiba kita mau marah, kita selalu ingat ya Allah, kita mau marah, anak ini adalah titipan Engkau ya Allah, anak ini adalah titipan Engkau di mana saat itu saya kan memang ingin punya anak, siapa sih nggak mau punya keturunan, semua orang pasti insya Allah mau. Dan Allah nitipin itu, banyak orang di luar sana mungkin menginginkan seorang anak yang walaupun nakal, para anak itu kan gak ada nakal, cuman kita belum paham fitrahnya, dia maunya apa. Akhirnya kita balikin ngeliat, ya Allah dia seorang hamba, lihatlah dia seorang hamba yang gak tahu apa-apa, mesti kita marahin juga. Akhirnya kita timbullah rasa kasih, akhirnya kita timbullah rasa Ar-Rahman Ar-Rahim, rasa kasih sayang akhirnya. Jadi akhirnya sebenarnya tinggal rasa amarah itu dibelokkan,
dibelokkan saja. Dan saya pun masih belajar sama kok, masih terus, karena nggak mudah itu, karena Allah itu kan melihat di detikan pertama. Saat ujian itu terjadi, apa yang kau lakukan? Di saat ada sesuatu yang bikin kita marah, kau marah atau tidak? Bukan detikan kedua bahkan yang dinilai, karena detikan pertama lah aslinya hati kita. Kalau detikan misalnya saya diuji, contohnya saya diuji tahun 2008, berarti kan 12 tahun lalu, terus saya bilang sekarang iya saya udah sabar, itu udah nggak ngaruh. Karena saat itu kamu sabar nggak, saat itu lulus nggak, ujian itu lulus atau enggak di detikan pertama, lulus atau enggak. Dan itu saya pun sama kok dengan yang bertanya, saya pun masih terus belajar, masih terus jatuh, masih terus, kenapa saya bisa marah lagi, kenapa detikan baru sadar juga detikan keberapa. Tetapi alhamdulillah Rasulullah SAW udah mengajarkan kita kan, kalau kita marah kita seperti apa, kalau bisa kita berwudu, kalau di saat kita berdiri kita duduk, saat lagi duduk berbaring. Jadi insya Allah kita berusaha dengan niat kita, apapun itu kita menjawab dengan tauhid, apapun itu kita menjawab dengan mengikuti Rasulullah SAW, karena kan beliau uswatun hasanah yang terbaik. Allah tuh udah berikan semua contoh, semua jawaban melalui Rasulullah SAW. Amazing, Masya Allah. Bahkan Allah itu ada unsur kebaikan. Kenapa Rasulullah SAW itu menikah dengan 11 wanita? Masya Allah. Karena kan 11 wanita itu adalah contoh paling sempurna dari 11 karakter wanita di seluruh dunia. Ibaratnya kalau seluruh wanita di seluruh dunia untuk dibagi karakternya terdiri dari 11 karakter yang berbeda, dimana kita bisa mencontoh pada mereka, pada ummahatul mu'minin. Kita bisa mencontoh, oh ternyata dalam rumah tangga, ternyata misalnya contoh Saudah seperti ini, ternyata Hafsyah seperti ini, ternyata Aisyah seperti ini, ternyata Zainab seperti ini. Kita bisa belajar dari mereka insya Allah. Jadi insya Allah sama seperti marah itu, kita harus latihan kok. Itu kita latihan, itu kan hawa nafsu ya. Saya masih latihan kok. Kita latih terus menerus, karena ibaratnya dengan kita terus latihan kan, practice makes it perfect begitu ya. Jadi kalau kita sering latihan, insya Allah itu akan lebih memudahkan kita untuk mengingat jangan marah, latar gop. Sampai saking seringnya saya itu menasihati diri saya sendiri ya, sampai kalau ada kenapa-napa, si Aisyah lucu banget. Jadi misalnya contoh dia kenapa-napa, terus Aisyah tahu bahwa mungkin karena itu hal itu saya agak nada tinggi sedikit aja gitu. Aisyah langsung, Umi, la takut wala tahzan. Mengingatkan ya Kak. Jadi mungkin saking seringnya saya itu saya itu kan suka agak ngomong sendiri gitu ya Kak ya. Jadi kadang-kadang saya itu dengan ingetin diri sendiri itu saya suka ngomong sendiri. Jadi sering terdengar, yang paling lingkungan paling dekat pasti kan anak saya Aisyah kan. Jadi dia itu sering kadang mengulang apa yang sering saya bicarakan. Jadi Masya Allah, jadi pengingat ya. Jadi akhirnya malah jadi ketawa. Oh iya juga ya, bener juga ya, bener. Karena saking seringnya kita, memang nggak mudah. Karena yang namanya istiqomah, namanya khusyuk, namanya tadi itu semua itu kan rasa di hati itu Allah. Kita nggak mungkin bisa ibaratnya mendapatkan itu kalau bukan itu hadiah dari Allah. Tapi untuk mendapatkan itu kita berusaha dengan proses. Sama, untuk kita nggak mudah marah, kita prosesnya, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita berusaha, ya Allah kita berusaha, ya Allah kita sadar bahwa ya Allah kalau nanti saya marah nih, nanti ya Allah saya harus melakukan ini, saya harus ingat ini. Jadi kita tuh kayak benar-benar hati kita selalu bangun untuk sadar apapun penyakit-penyakit hati yang ada gitu. Jadi ya mudah-mudahan insya Allah sama-sama kita terus belajar untuk menahan amarah. Mudah-mudahan insya Allah di bulan Ramadan ini, di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan juga dibelenggu, diikat. Mudah-mudahan ini menjadi benar-benar latihan hawa nafsu kita. Amin. Insya Allah. Karena hawa nafsu kan, Masya Allah ya, kalau tahu kisah nafsu diciptakan ya, Masya Allah, pada waktu nafsu diciptakan, Allah tanya pada nafsu, wahai nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Nafsu berkata, engkau adalah kau, aku adalah aku. Lalu Allah masukkan nafsu itu ke dalam neraka. Lalu ditanyakan kembali, siapa engkau dan siapa aku? Nafsu itu berkata, engkau adalah engkau dan aku adalah aku. Lalu Allah masukkan ke dalam neraka lapar. Lalu setelah sekian lama di situ Allah bertanya kembali, wahai nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Kata nafsu,
Engkau adalah Allah Sang Rob. Dan aku adalah makhluk yang Engkau ciptakan, makhluk hina yang Engkau ciptakan. Artinya di bulan Ramadan ini, Masya Allah, Allah berikan kita rasa lapar adalah latihan emosi. Karena salah satu pemicu orang tuh emosi juga itu kan karena lapar. Salah satunya gitu. Lapar juga tidak tanpa sadar, walaupun kita sadar salah satu lapar pemicunya. Jadi sebenarnya bulan Ramadan ini benar-benar jadi latihan kita, dan bukan hanya makan lapar, karena para kekasih Allah mereka punya ciri-ciri yang kayaknya saya bukan termasuk darinya ya. Ya Allah, masih jauh. Ciri-ciri mereka 3, yaitu 1, sedikit makan. Yang kedua, sedikit tidur. Yang ketiga, sedikit bicara. Bukankah di bulan Ramadan ini Allah kita latih sedikit makan? Bukankah di bulan Ramadan ini Allah latih kita sedikit tidur? Karena malam kan kita habiskan untuk beribadah insyaallah kepadanya. Dan bukankah di bulan Ramadan ini Allah sengaja bikin kita tertutup pintu dari dunia untuk keluar ketemu si A, si B, si C, agar kita belajar sedikit bicara. Jadi Masya Allah Allah sebenarnya ingin kita kebaikan, ingin kita menjadi hamba, ingin kita menjadi menyucikan kita di bulan yang suci, memulihkan kita di bulan yang mulia. Tapi adakah kita mengambilnya? Mudah-mudahan insya Allah kita masuk golongan orang-orang yang benar-benar mendapatkan kelak hadiah dari semua proses ini, yaitu kelak menjadi orang yang bertakwa. Amin. Insya Allah mudah-mudahan kita terus berdoa, terus meminta, kita terus berusaha ikhtiar, dan kita terus berprasangka baik sama Allah. Insya Allah. Amin. Masya Allah, luar biasa Kak. Terakhir dari Rahma Kak, mau nanya sama Kakak, kalau misalkan ini Ramadan terakhir kita, mungkin apakah pesan, apakah evaluasi atau juga pesan dan nasihat dari Kakak untuk kita semua Kak? Mungkin sahabat muslimah, sepertinya karena dia ada sedikit gangguan koneksi. Coba kita cek lagi untuk kita undang kembali ya sahabat muslimah. Oke, sebentar ya, kita lihat dulu. Oke. Oke, kita lihat kembali. Ya, kita undang kembali karena dia untuk bergabung sahabat muslimah. Kita tunggu sebentar ya. Oke, kita lihat sambil menunggu Kak Nadiah masuk kembali. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Iya Kak, nggak apa-apa Kak, nggak masalah. Kita bisa lanjut kembali ya Kak? Iya, boleh insya Allah. Iya, insya Allah. Jadi terakhir dari Rahma, jika ini adalah Ramadan terakhir kita Kak, kalau ini adalah yang terakhir bagi kita, adakah pesan atau nasihat dari Kakak untuk kita semua sahabat-sahabat muslimah? Ya, insya Allah. Insya Allah. Iya, kita sambil tunggu ya sahabat muslimah. Iya, waalaikumsalam Kak. Waalaikumsalam. Bisa dengar Kak suara Rahma? Alhamdulillah. Terima kasih Kak sudah bergabung kembali. Ya, alhamdulillah. Bismillah. Nah, terima kasih Kak. Tadi jika ini adalah Ramadan terakhir kita ya, maka jika ini adalah Ramadan terakhir kita, maka jangan sia-siakan kesempatan yang Allah kasih. Jangan menolak tawaran Allah.
Semoga kita terus termasuk golongan orang-orang yang bersabar dalam ketaatan. Kita berusaha terus. Kita terus melihat apa yang mata kita tidak bisa melihat. Kita fokus pada di saat dimana kelak kita akan dibangkitkan. Dan kita berhadapan dengan Allah. Apa yang akan kita katakan? Apa yang akan kita siapkan? Kita berusaha terus menjadi hamba-Nya yang menghamba. Karena bukankah kita ingin kebahagiaan yang kekal, bukan kebahagiaan yang sesaat. Maka satu-satunya kebahagiaan yang kekal adalah di hati yang sepenuhnya isinya adalah Allah yang Maha Cinta. Karena bukankah hati ini hanya pantas diisi oleh Allah. Mudah-mudahan insya Allah Allah jadikan Ramadan kita adalah Ramadan yang penuh cinta, Ramadan pembuktian kita sebagai hamba-Nya. Amin. Semoga insya Allah Ramadan ini dapat mengajarkan kita arti semua syukur. Amin. Karena sesungguhnya Allah katakan sedikit hamba-Nya yang bersyukur. Semoga insya Allah di bulan Ramadan ini Allah jadikan kita golongan orang yang bersabar. Amin. Karena bukankah itu adalah salam para malaikat kepada penghuni surga. Assalamualaikum bima sabartum. Semoga benar-benar Ramadan ini khususnya buat saya, usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya benar-benar bisa belajar bagaimana kita ingin sepenuhnya kita ingin hati kita ingin dipandang oleh Allah, bukan dipandang oleh selainnya, bukan dipandang oleh makhluk. Semoga kita pun keluar dari bulan Ramadan ini, bulan yang suci ini dalam keadaan yang suci pula. Dan semoga insya Allah kita keluar dari bulan yang Ramadan ini dalam keadaan yang mulia. Dan yang paling penting, semoga insya Allah kita benar-benar menjadi hamba Allah yang selalu tertautkan hati kita kepada Allah. Bahkan setelah keluar dari Ramadan, sampai kita benar-benar kembali kepada Allah insya Allah dalam keadaan qalbun salim insya Allah. Amin Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih banyak Kak Nadia, luar biasa. Rahma dan sahabat-sahabat muslimah di sini kembali lagi mendapatkan muhasabah diri, mendapat pengingat Kak untuk terus memperbaiki diri, terus menjadi lebih baik lagi, meningkatkan kualitas ibadah dan iman. Dapat banyak ilmu lagi dari Kak Nadia. Terima kasih banyak Kak. Alhamdulillah. Amin. Sama-sama. Mudah-mudahan amin. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi pahala dan amal juga untuk Kakak dan untuk kita semua. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Kak. Rahma, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan selama mohon maaf Instagram juga ya ini. dari saya, karena pasti yang banyak bicara lebih banyak salahnya. Mohon maaf, dan semua kebaikan pasti hanyalah dari Allah SWT. Amin, amin. Justru banyak belajar Kak dari Kakak. Terima kasih banyak atas ilmu dan sharingnya. Karena Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak sudah menyediakan waktu juga untuk kita semua. Sahabat-sahabat, tadi lihat ada beberapa sahabat yang hadir, ada Safitri, ada Lulu, Masya Allah, Bismillah khairan kasiran, ada Putri, Masya Allah. Masya Allah. Semoga bisa mendapatkan kebaikan untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata Rahma mohon pamit Kak. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.